Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil analisis dengan pendekatan 3C2S, yaitu Compare, Contrast, Critical, Synthesis, and Summary pada mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Dalam kesempatan kali ini, kami menganalisis 3 jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penerapan manajemen layanan TI di berbagai organisasi, yaitu 1. Blockchain-based supply chain management information system case study at PT Telkom Indonesia Smile. 2. A compliance assessment system for incident management process. Yang ketiga ada incident management of information technology in the Indonesia higher education based on COVID framework. Melalui pendekatan 3C2S, kami akan membandingkan, membedakan, mengkritisi, mensintesis, serta menyimpulkan temuan utama dari ketiga jurnal tersebut. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke perkenalan kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fadil dengan NIM 1030 624019. Perkenalkan, nama saya Syauki Santoso dengan NIM 1030 6243001. Baik, perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dengan NIM 103 0624317. Yang pertama ada Compare. Ketiga jurnal membahas perbaikan proses pengelolaan insiden atau proyek berbasis teknologi informasi. Semua berfokus pada peningkatan efisiensi, ketepatan pengambilan keputusan, serta kesesuaian terhadap standar atau framework. Jurnal Palma dan Fuada membahas insiden manajemen dan dalam konteks tata kelola TI dan kepatuhan standar ITL, ISO, dan COVID. Sedangkan jurnal Sekilas membahas proyek manajemen berbasis AI yang juga berorientasi pada efisiensi, risiko, dan adaptabilitas proses TI. Yang selanjutnya ada Kontras. Jurnal satu berbeda karena berfokus pada implementasinya atau blockchain di PT Telkom Indonesia melalui sistem Smile. Bukan sekedar kajian teoritis, peneliti menyoroti tantangan lokal seperti keterbatasan SDM, regulasi dan resistensi organisasi, serta menawarkan kerangka kerja bertahap dan kolaboratif antara industri, akademis, dan pemerintah. Pendekatan yang praktis dan konstekstual membedakannya dari penelitian blockchain yang lain yang bersifat umum dan global. Jurnal 2, A Compliance Assessment System for Incident Management Process, berfokus pada penggunaan metode proses mining, trace alignment untuk mengecek deviasi antara proses aktual event log dengan model referensi ITL atau ISO. Uniknya, mereka menambahkan cost model untuk menghitung biaya atau risiko akibat deviasi tertentu. Hal ini berbeda dengan ada artikel 2 yang lebih teoritis dan artikel 3 yang lebih praktis. Jurnal 3 berfokus pada konteks perguruan tinggi di Indonesia dengan pendekatan literatur review. Penelitian ini meninjau penerapan insiden manajemen berbasis COVID 4 dan 5 pada institusi pendidikan tinggi periode 2010 sampai dengan 2016. Hasilnya menunjukkan variasi tingkat kematangan pengelolaan insiden antar kampus serta perlunya standarisasi proses berbasis COVID, DSS atau DS domain. Keterbatasannya ialah data sekunder terbatas dan sebelum ada bukti empiris terkini dan penerapan nyata di lapangan. Di sini saya akan menjelaskan sintesis dari kelompok kami, yaitu blockchain, sistem keamanan, sistem penilaian kepatuhan, dan kerangka kerja COVID itu saling melengkapi dalam pengelolaan teknologi informasi. Blockchain itu meningkatkan keamanan dan transparansi data. Lalu, sistem penilaian kepatuhan membantu organisasi menilai serta memperbaiki proses keamanan dengan cepat dan akurat. Adapun COVID itu memberikan panduan tata kelola agar manajemen insiden berjalan efisien dan lebih terarah. Jika ketiganya diterapkan bersama, operasional TI itu menjadi lebih aman, terukur, dan mudah dikendalikan. Organisasi juga dapat menghemat waktu, mengurangi kesalahan manusia, serta menjaga kepercayaan pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan criticize dari masing-masing jurnal kami. Yang pertama, dari jurnal pertama, yaitu criticize-nya adalah mengusulkan kerangka penerapan blockchain pada sistem logistik Smile di PT Telkom itu guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, kajiannya masih konseptual tanpa uji empiris, sementara tantangan teknis dan organisasi itu belum disertai solusi berbasis data.
Dari jurnal kedua, kritisisnya adalah menawarkan sistem jadi jurnal kedua ini menawarkan sistem otomatis berbasis proses mining untuk menilai kepatuhan manajemen insiden TI secara objektif, inovatif, tetapi masih bergantung pada kualitas log data dan belum menguji kesiapan organisasi serta penerapan di dunia nyata. Selanjutnya, Jurnal ketiga ini menyoroti penerapan COVID-4 dan 5 dalam manajemen insiden TI di perguruan tinggi Indonesia, tetapi masih bersifat deskriptif dengan data lama dan tanpa analisis empiris mendalam. Oke, dalam summary ini, ketiga jurnal ini tuh membahas peningkatan efektivitas dan tata kelola teknologi informasi melalui penerapan framework dan inovasi digital. Nah, lalu jurnal kedua ini tuh mengembangkan sistem otomatis berbasis proses mining untuk menilai kepatuhan manajemen insiden terhadap standar keamanan seperti ITL dan ISO. Nah, lalu jurnal yang pertama ini tuh menawarkan kerangka penerapan teknologi blockchain pada sistem logistik Smile di PT Telkom Indonesia untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan data dalam rantai pasok. Lalu dalam jurnal 3 ini tuh dia meninjau penerapan kerangka COVID-4 dan 5 dalam manajemen insiden TI di perguruan tinggi Indonesia sebagai upaya memperkuat tata kelola TI dan berbasis standar internasional. Nah, secara keseluruhan ketiga penelitian ini tuh menunjuk ke arah pengembangan tata kelola TI menuju sistem yang lebih otomatis, transparan, dan adaptif melalui integrasi teknologi dan pendekatan berbasis data. Nah, jadi kesimpulan dari ketiga jurnal tersebut itu menyimpulkan bahwa upaya meningkatkan efektivitas dan tata kelola teknologi informasi jadi itu harus berfokus pada dua pilar utama, yaitu adopsi standar global seperti COVID, ITL, dan ISO. Lalu yang kedua, inovasi digital. Hal ini diwujudkan melalui penguatan proses inti seperti manajemen insiden di institusi pendidikan dan pengembangan sistem penilaian kepatuhan otomatis berbasis data atau proses mining, serta pemanfaatan teknologi baru seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan data dalam rantai pasok logistik. Demikianlah hasil analisis kami dari kelompok 9 mengenai 3 jurnal yang membahas penerapan manajemen layanan teknologi informasi dengan menggunakan pendekatan 3C2S, Compare, Contrast, Criticize, Synthesis, and Summary. Melalui analisis ini, kami dapat melihat bahwa setiap jurnal memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dalam peningkatan kualitas layanan TI, mulai dari pemanfaatan blockchain pada sistem manajemen rantai pasok, mengembangkan sistem asesmen kepatuhan proses insiden, hingga penerapan framework COVID dalam pengelolaan insiden di institusi pendidikan. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru mengenai pentingnya penerapan manajemen layanan TI di berbagai sektor. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.